Kita akan kembali ke materi. Mungkin kemarin sudah kita sampaikan beberapa teknikal. Ya, teknikal itu tentu berkaitan nanti dengan cara kita menganalisis, cara kita mengambil keputusan. Saya akan memberikan satu rangkuman untuk teman-teman baik yang nanti baru masuk atau teman-teman yang mungkin sudah lama tetapi lupa di sana dan selalu gagal lagi, maka perlu belajar banyak, perlu mengulang-ulang lagi apa sebenarnya yang harus dipelajari lagi. Kenapa saya selalu gagal? Ya, karena yang pertama tidak disiplin. Pasti sana. Tidak disiplin ini termasuk profit, termasuk sistem. Tidak disiplin di profit, tidak disiplin di sistem. Gonta-ganti. Karena itu kalau di pelatihan explore dulu sebanyak-banyaknya, explore sedalam-dalamnya, teknik yang kita sampaikan itu dicoba mana yang kira-kira pas dengan saya, maka jadikan itu sistem kita. Contoh, saya misalkan lot yang saya gunakan saya selalu sama 0,25, 0,55, 0,75, 1,25 dan angka 2. Ini menjadi sistem yang sudah melekat di diri saya, tidak bisa ditawar-tawar, saya tidak mau di angka yang di luar ini. Kemudian cara entry ya, masing-masing tentu punya cara dan gaya yang supaya mampu menguasai. Kalau saya cara entry, saya menggunakan atau menunggu peluang besar. Peluang besar itu seperti apa? Bisa breakout. Breakout ini artinya breakout yang kuat ya, breakout yang kuat. Kemudian market panjang, market besar. Ya, kemudian satu lagi news. Dari dulu saya selalu begini. Mungkin yang lama, yang baru belum tahu, kalau dulu di news ini pasti ribuan dapatnya. Pasti, artinya berita-berita besar dalam sekali transaksi pasti dapat ribuan. Dan itu live bareng sama-sama di Basecamp. Breakout, ya, yang pertama tadi cara entry saya menunggu peluang besar. Peluang besar ini apa? Dari breakout, dari market yang besar, market besar itu sudah muncul big player. Ya, saya paling senang kalau big player muncul karena kita bisa dompleng dengan cepat di sana. Ya, breakout ini breakout yang akurat. Breakout yang akurat seperti apa? Tentu breakout yang support dan resistennya kuat di sana. Berada di ujung, kemudian di situ banyak sekali penolakan. Itu sering kita gunakan. Kemudian news di sana. News di sini adalah news besar. Dalam kondisi normal, saya tetap memanfaatkan pergerakan market yang besar. Walaupun tidak panjang, tetapi agresif. Kalau teman-teman lihat selalu masuknya di kondisi-kondisi yang agresif. Terkadang mungkin di luar pemikiran teman-teman. Di dalam teori, dalam teknik harusnya buy. Tetapi kenapa saya ngambil sell sendiri? Padahal sudah nyata-nyata di situ penolakan banyak, tetapi kenapa ngambil sell? Ya, karena kita sudah sering melakukan hal seperti itu. Kita hanya manfaatkan peluang yang peluang kecil tetapi cepat. Contohnya begini. Oke, saya ambil contoh. Kalau tidak jalan tidak bisa ya. Ya, kalau kecil-kecil terkadang yang begini-begini saya berat, jarang masuk yang begini-begini. Saya tunggu yang besar-besar begini atau yang panjang atau yang breakout, nanti pasti masuk di sana. Walaupun tidak selalu saya upload di sana karena terkadang nanti kalau diupload teman-teman ikut tidak bisa menyelesaikan karena saya bergerak cepat. Kalaupun berbalik sudah saya siapkan teknik dan skenario-nya. Ya, nanti kalau breakout begini pasti masuk di sana. Oke, ini adalah area-area yang menurut saya masih kondisi sideways, tidak bisa masuk di sana. Saya tidak mau terkena floating yang terlalu lama, maksud saya begitu. Kenapa saya tidak manfaatkan yang tiga syarat itu? Tiga syarat itu bagi saya kelamaan
karena saya butuh kecepatan, bahkan satu candle hitungan detik selesai. Apakah bisa? Nyatanya bisa, karena dengan latihan dan dengan mencoba berulang-ulang kali, ya tidak hanya kita lakukan sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, tahun-tahunan sudah. Dan itu menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu akan nanti terekam di dalam pikiran kita, kemudian menjadi terbentuknya alam bawah sadar di sana. Sehingga ketika posisi begini, saya tunggu betul, saya tunggu, menunggu. Perhatikan nanti ketika dia naik ke atas, tebel, saya ngambil posisi sell. Kenapa tidak ambil buy? Padahal kekuatannya buy. Sekali lagi, yang kita gunakan, yang kita lakukan adalah menembak dengan cepat. Lotnya perbesar, pipnya diperkecil. Sehingga ketika masuk, bergerak sedikit saja, profit kita selesaikan. Apakah profitnya kecil? Ya, bagi saya mungkin cukup besar. Kalau bagi teman-teman yang lain kecil, mungkin bagi saya cukup besar. Karena kecil dan besar, tingkat profit, tingkat pip yang kita ambil, semua atau setiap trader sangat berbeda. Jadi pandangannya berbeda, kepentingan berbeda, kebutuhan juga berbeda. Bagi saya misalnya sehari satu hari ya 300 400 mungkin lebih dari cukup. Tapi belum tentu teman-teman cukup di sana. Itu yang nanti membuat kita konsisten atau tidak konsisten. Intinya belajarlah untuk menunggu momen yang tepat, sehingga peluang ini akan kita dapatkan. Tidak peduli mau naik mau turun, masa bodoh, karena kita melihat yang kita gunakan hanya sebentar. Ya ini mau tren naik mau tren turun tidak peduli, karena nanti begitu panjang kita manfaatkan koreksinya, kemudian setelah breakout kita manfaatkan lanjutnya. Itu saja ya. Teman-teman bisa mencoba dengan teknik yang kira-kira nanti cocok ya. Banyak teknik yang kita sampaikan, boleh dengan manual, boleh dengan 3 syarat atau 2 syarat ya. Misalkan begini, yang 2 syarat itu misalkan di sini ada penolakan, ini sudah ada penolakan buy. Jadi kalau ini merah kemudian di bawahnya ada ekor, itu artinya penolakan buyer, penolakan buyer. Sehingga buyer di situ sudah ada sinyal satu, sinyal pertama buyer muncul di sana sudah. Oke, satu sinyal buyer. Dan ini tidak cukup untuk kita jadikan alasan, kita jadikan dalil untuk kita entry buy, karena ini hanya baru sinyal awal. Sinyal awal ada penolakan buyer di sana. Berikutnya kita harus nunggu wujudnya. Wujud dari penolakan itu apa? Karena penolakan buy maka tunggu wujudnya hijau. Ketika wujudnya muncul hijau dan tebal di sana, ya maka kita bisa entry buy di sana. Sesudahnya, ya berarti entry-nya di sini di warna merah ini. Lah kan tidak profit itu merah. Sekali lagi karena ini cara-cara yang standar, cara-cara yang pelan, tetapi berpeluang juga untuk profit di sana. Maka begitu entry tidak menjamin langsung saat itu, kecuali yang mungkin yang saya sampaikan tadi, bergerak dengan cepat, memanfaatkan fluktuasi yang saat itu running dan bergerak cepat. Kalau ini tidak, intinya ketika entry sudah disiapkan antisipasinya. Tadi ketika ada koreksi, ada di sana ada penolakan, berarti mindset kita adalah buyer, tinggal menunggu wujud ya. Mindset di sana buyer sudah muncul, nah tinggal menunggu wujudnya. Wujudnya sudah muncul, baru entry buy di sana. Entry buy-nya malah di merah ini. Kenapa 2 syarat ini bisa juga? Ya karena kalau kita pengen lebih cepat ya dengan 2 syarat. Kalau misalkan pengen lebih hati-hati 3 syarat. Semuanya harus dicoba, mana yang nanti kira-kira nyaman untuk kita, mana yang kira-kira nanti bisa berpeluang untuk profit dan mudah, maka gunakan. Oke, saya contohkan di sini buy. Ya, kemudian begitu entry buy jangan diem, harus segera memikirkan bagaimana jalan keluar atau bagaimana resiko yang harus kita siapkan di sana. Di mana resikonya? Taruh boleh di ujung support atau di bawahnya. Biasa saya taruh di bawahnya. Tapi saya tidak selalu pasang begini. Artinya untuk saya masukkan di kepala saja. Kemudian nanti saya monitor sampai selesai. Ketika tidak selesai, maka tetap kita pertimbangkan mungkin pending ordernya. Oke.
contoh di sini adalah untuk area SL-nya atau stop loss di sana. SL di sana. Sekali lagi begitu kita entry, yang pertama kita pikirkan adalah stop loss atau batasi kerugian. Tidak harus dipasang angka stop loss, tetapi minimal ada patokan, ada ancer-ancer di sana. Di mana sih saya kira-kira nanti kalau keluar ketika marketnya berbalik. Itu intinya di sana. Kemudian profitnya bagaimana kalau ini buy? Nah, kalau biasanya kalau dia mau naik di ujung atas ada area resisten, taruh di bawahnya sedikit. Dia akan berusaha menyentuh area resistennya. Ini resisten yang kuat, kemudian taruh di bawahnya. Ini kalau kita main yang santai. Atau misalkan sudah profit 100 pip ya sudah. Karena ini di candle berikutnya sudah bisa profit, kalau 100 saja dapat. Nah, 250. Sehingga tidak perlu menunggu sampai area resisten, tidak perlu menunggu sampai profit besar. Sekali lagi kemarin sudah saya sampaikan, ketika memahami mindset trading, jangan menjadi peramal. Ikuti dinamika market yang ada, kemudian mana ada peluang di situ, lakukan entry dengan cepat, profit, selesai. Ya, kalau kita memahami dengan price action seperti ini, yang kita butuhkan adalah kejelian. Ya, baru Pak, kalau kita mau nanti lihat secara umum baru diperbesar begini. Kalau kita hanya bergerak cepat, ya kita bisa melihat di candlestick saja atau di price actionnya. Kemudian kalau misalkan merasa di H1 ini berat atau susah untuk kita membaca, maka belajar juga untuk di time frame yang lebih rendah. Bisa di sini M15, sehingga di M15 ini akan lebih jelas lagi. Ketika kita melihat marketnya turun kuat, ya walaupun turun kuat, hati-hati ketika ini turun kuat. Ya, karena bisa saja ini berpeluang memantul, berpeluang untuk reversal. Maka yang kita lakukan ketika sudah panjang, tunggu saja, adakah nanti konfirmasi lain, adakah nanti terbentuk candle yang lain. Ternyata setelah merah langsung naik, berarti artinya kalau kita membaca seperti ini, maka mindset kita diganti. Nah, sekarang ada hijau satu, berarti ini sinyal awal. Satu alasan di sana, sinyal awal di sana muncul. Ya, baru sinyal awal, tidak bisa jadikan patokan. Karena tidak ada rejeksi yang di bawah. Tidak ada rejeksi yang di bawah, yang ada adalah merah hijau satu ya. Oke, saya coba untuk gambarkan bagaimana price action itu digabungkan. Saya coba lagi ya. Ini dihapus dulu, dihapus lagi. Yang biru saya hapus, kemudian saya perbesar. Kita masuk di M15 tadi. Oke. M15 ini kalau kita lihat setelah merah ada hijau, berarti sinyal awal di sana. Kenapa sinyal awal? Karena baru satu. Ini kalau kita gabung, kalau kita kombinasi, saya kasih contoh begini. Ini merah ya. Ini contohkan merah. Saya geser ke sini ya. Untuk contoh, ini katakanlah saya contohkan menjadi candle warna merah, mewakili ini. Saya pindah biar nanti jelas. Kemudian setelah itu hijau. Nah, hijaunya di sana. Ini hijau. Nah, di sini hijau. Oke. Hijau ini kalau kita gabungkan maka menjadi begini. Nah, ini kalau kita gabung merah ketemu hijau, maka di bawahnya akan menjadi ekor. Jadi yang di sebelah kiri merah karena ada hijau ditutup, yang merah tadi ditutup hijau, maka yang bawah akan menjadi ekor. Ya, contoh begini ya, ini yang besar begini. Sehingga kalau ada hijau begini, merah ditutup hijau, maka akan jadi ekor. Yang di sini jadi ekor. Nah, di sini jadi ekor. Ini menjadi ekor begini. Ya, menjadi ekor begini ya. Berarti ini merah. Nah, yang ada menjadi ekor sehingga ada rejeksi. Merah, ya merah panjang ini ditambah dengan hijau menjadi merah panjang kemudian jadi ekor. Hijaunya ini ketemu menjadi ekor.
Sehingga ini sinyal awal, ya, sinyal awal naik. Ya, tadi sudah saya contohkan, ini sinyal awal naik. Ya. Sinyal awal ini perlu wujud, perlu bentuk nyata. Maka bentuk nyatanya ini adalah warna hijau karena sinyal awal buy. Maka sinyal berikutnya adalah wujud dari sinyal buy yang di sana muncul atau penolakan buy yang muncul di sana. Sehingga kalau muncul sudah wujud dari buy-nya itu, kita entry-nya di candle sesudahnya di sini. Semakin bergerak naik semakin kelihatan di sana. Perhatikan setelah ini buy kita tetap lumayan dapat profit, ratusan juga ini, 200 lebih. Tentu akan terlihat di sana, arahnya mau terlihat, mau naik mau turun terlihat di sana. Karena ini time frame yang lebih rendah. Perhatikan ketika ini masih naik lagi, baru turun. Turunnya ini cuma satu, belum ada penguatan. Jadi ini baru candle sinyal merah lagi. Kalau ini berikutnya sinyal merah lagi, maka di candle ketiga kita bisa entry sell di sana. Sebaliknya ketika merah kemudian hijau lagi yang panjang menutup uang merah lagi, maka kita bisa entry buy di sesudahnya. Ini jangan hanya didengarkan, nanti dipraktekkan yang begini. Coba dibuat oret-oretan. Metode-metode begini silakan nanti dipraktekkan. Dari sekian mencoba, 200 kali mencoba, berapa kali gagal, berapa kali berhasil. Tanpa mencoba, kalau hanya nanti dipraktekkan, oh ya ya dimasukkan hati, oh ya dimasukkan pikiran, ketika kita menggunakan real baru mencoba, tidak pernah ketemu nanti. Karena pakai menggunakan real langsung psikologinya berbeda. Maksud saya ketika ada teknik yang kita sampaikan dicoba di akun demo, coba di akun send yang betul-betul banyak sekali mencobanya. Semakin banyak mencoba, semakin peluang mendapatkan berbagai macam pengalaman dan gaya nanti akan ketemu di sana. Kalau kita keliru dalam jumlah yang besar, maka kita bisa pertimbangkan, oh ini ternyata tidak cocok, saya coba ya. Ketika kita mencoba lebih dari 200 kali misalkan, oh ternyata betul-betul akurat. Dari sekian banyak 200, 80% profit. Artinya bisa diterapkan. Ya, kemudian tadi dengan contoh ketika marketnya panjang, ketika marketnya bergerak kenceng, maka ketika tebel di atas kita coba entry sell. Nah, itu juga perlu dicatat di sana. Misalkan di atas kemudian bergerak tadi tebel, kita langsung entry cepet sell di sana. Kenapa tidak buy? Kenapa melawan market? Yang kita butuhkan adalah koreksi sebentarnya. Kemudian di area ujung di sini juga bisa dipasangi kalau kita sudah naik lagi. Kalau sudah naik terus, nah pas di ujung lagi tebel tidak ada ekor, masuk sell lagi. Kita baru boleh buy ketika ada koreksi yang cukup panjang. Nah begini boleh. Ya, dalam kondisi begini boleh taruh di sini. Nah, ya, boleh seperti ini. Ya, coba perhatikan nanti tetap dapat walaupun tidak sekarang. Yang penting tetap pertimbangkan dan siapkan resikonya. Kalau ditaruh di sini kita buy, nanti resikonya di mana? Berarti di bawah. Nah, di sini ada banyak sekali rejeksi, taruh di bawahnya sini boleh. Sekali lagi, kalau kita tidak bermain jangka panjang, jangan gunakan risk dan reward rasio yang sesuai di buku. 1/2, 1/3, 1/4. Tidak ketemu nanti. Yang ada adalah kena stop loss, kena stop loss, kena stop loss. Artinya apa? Habisnya bukan karena kita salah, bukan karena kita menerapkan risk and reward rasio yang keliru, tetapi habis karena stop loss yang terlalu dekat dan selalu tersentuh di sana. Ya, sekali lagi di Wijaya Trading ini menerapkan profit sebagai tujuan utama. Resiko adalah alternatif terakhir dalam kondisi yang darurat. Artinya dipersiapkan juga resikonya, tetapi itu alternatif terakhir. Selagi masih bisa bergerak, selagi masih ada ruangan untuk bisa bergerak dan mampu untuk kembali lagi, maka kita berikan ruangan yang leluasa. Sehingga dia mampu naik turun. Walaupun turun tapi peluang untuk menyentuh kecil. Baru kemudian nanti kembali lagi. Ya silahkan dicoba dicatat dengan, saya juga ada perhitungannya kalau mau nanti risk dan reward rasio 1/2, 1/3 ada, silahkan dimasukkan. Di input tiap hari. Kuat berapa lama dengan teknik yang jangka pendek itu kita gunakan risk dan reward rasio itu. Ya, mohon maaf saya tidak anti, silakan boleh mencoba. Karena nanti yang merasakan teman-teman semuanya. Ketika
bermanfaat, ketika nyaman, maka lakukan saja. Itu intinya. Trading ini tidak ada yang fix, tidak ada ilmu pasti. Sehingga kalau selalu bertanya yang akurat, tidak ada yang akurat. Sekelas Jusor saja dia tidak bisa, yang valid tidak bisa. Yang ada hanyalah bagaimana kita menyadari ketika salah selalu berubah. Ketika keliru segera lakukan penanganan di sana. Koreksi, kemudian lakukan observasi lagi. Baru kita analisis, ada peluang masuk, tidak ada peluang, tunggu lagi. Oke, ini adalah salah satu teknik dan cara kita untuk bisa profit dan bisa bertahan dengan trading kita. Artinya kalau kita tidak bisa disiplin, ya maka akan selamanya tidak akan bisa konsisten di sana. Disiplin tadi. Kemudian berikutnya kuasai juga. Kuasai dengan baik lot yang kita gunakan. Kuasai dengan baik lot yang kita gunakan. Sekali lagi kemarin sudah kita sampaikan cara menentukan lot yang tepat bagaimana. Bisa dengan ketahanan 50.000, artinya modal dibagi ini bisa dengan ketahanan 20.000, bisa dengan ketahanan 10.000, atau bisa dengan ketahanan 5.000. Semuanya adalah pilihan, tidak ada yang salah, yang penting tahu resikonya. Ya, contoh misalkan begini, sering banyak teman-teman bertanya bagaimana lotnya. Contoh modal $1.000, kemudian satu hari ingin profit 5%, apakah bisa? Bisa. Ya, 1-5% itu masih wajar dan reasonable, dapat dicapai. Dengan catatan tentu harus memahami dan menguasai tekniknya. Kalau belum terlalu paham maka latihan dulu. Banyak latihan. Kemudian mencobalah bertahap dengan profit yang paling kecil, 1%. 1% sudah berkali-kali, berpuluh-puluh kali, beratus kali stabil di sana, naikkan jadi 2%. 2%, coba dengan ratusan kali transaksi masih stabil, naikkan 3% dan sebagainya sampai angka 5%. Nah, di antara kita yang salah selalu pengen profitnya langsung yang besar 5%. Padahal belum menguasai medan dan tekniknya, belum menguasai sama sekali. Baru 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu profit senangi minta ampun, sudah merasa bisa masuk real account. Kemudian targetnya kita pastikan 5%.